Assalamualaikum, selamat siang Bu Winda. Bagaimana kabarnya Bu Winda? Alhamdulillah kabar baik Bu Ita. Bagaimana dengan kabar Ibu Ita? Alhamdulillah sehat Bu. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Bu. Amin. Bu, kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar nih ya, sekitar 10 atau 15 menitan aja ya. Boleh Bu Ita? Bagaimana Bu Winda? Sepertinya Ibu sedang ada masalah. Apa ada yang ingin Ibu ceritakan? Ya Bu, sebenarnya ini lagi agak-agak pusing ya Bu. Pengen curhat gitu dari tadi. Kebetulan Ibu menawarkan diri, jadi saya sedikit berkurang bebannya walaupun belum bercerita. Terima kasih Bu Ita perhatiannya. Baik Bu, boleh. Sebenarnya ada masalah apa ya Bu? Begini Bu Ita, sebenarnya saya bingung dengan anak didik saya ya Bu. Kenapa anak didik saya itu masih ada beberapa yang belum bisa membaca dan menulis dengan lancar gitu loh Bu Ita. Secara Ibu tahu sendiri kan, kita mengajar di kelas bawah membaca dan menulis itu kan sangat penting gitu kan, basic banget. Tapi ternyata masih ada saja beberapa anak yang masih belum bisa membaca dan menulis dengan lancar gitu loh Bu Ita. Oh, jadi permasalahannya itu ya Bu, tentang peserta didik yang masih belum lancar dalam membaca dan menulis di kelas Ibu ya? Iya, betul Bu Ita. Baik, jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita siang ini Bu? Saya ingin saya juga merasa lega gitu, mungkin bisa sharing dengan Ibu bagaimana cara mengatasi atau menyelesaikan masalah di kelas saya tentang anak yang masih belum bisa membaca dan menulis dengan lancar, Bu. Oh, baik ya. Sekarang coba Ibu ceritakan yang lebih jelasnya lagi tentang kondisi anak yang belum bisa membaca dan menulis di kelas Ibu itu seperti apa? Begini Bu Ita, sebenarnya saya itu sudah memberikan waktu tambahan ya Bu yang khusus untuk mereka, anak-anak saya yang masih belum lancar membaca dan menulis gitu. Akan tetapi tetap saja gitu Bu Ita, masih belum lancar banget. Jadi saya merasa usaha saya itu bagaimana lagi gitu, padahal saya sudah memberikan waktu tambahan gitu. Oke, jadi dari sini, dari curhatan Ibu itu, saya dapat menangkap ya, atau inti dari masalah yang Ibu hadapi saat ini, yaitu masih ada beberapa anak di kelas Ibu yang belum bisa membaca dan menulis. Tentunya hal ini akan menjadi permasalahan dalam proses pembelajaran Ibu di kelas, begitu ya Bu, kurang lebihnya? Ya, betul. Betul banget Bu Ita, seperti itu. Jadi kekurangan anak yang belum bisa membaca dan menulis itu kan Bu sangat menjadi penghambat untuk mereka menerima materi pembelajaran gitu Bu Ita. Saya jadi susah ngajakin mereka untuk boro-boro memahami ya Bu Ita. Membacanya saja mereka masih kesulitan gitu. Oh ya. Kalau menurut Bu Winda nih, kalau kita bicara tentang kelancaran dalam membaca dan menulis untuk usia anak-anak yang masih duduk di kelas 2 nih, yang sekarang Ibu pegang, itu kira-kira indikatornya sampai di mana Bu, yang dikatakan lancar? Lancar Bu, kalau menurut saya itu ya mereka bisa membaca aja dulu Bu, walaupun masih terbata-bata, tapi masih mereka bisa membaca kata dan kalimat seperti itu Bu. Untuk saya keberhasilan anak didik saya di kelas saya itu aja dulu Bu. Jadi untuk selebihnya mungkin hal-hal yang lainnya itu bisa mengikuti Bu.
Yang penting itu dulu, bisa membaca kata atau kalimat gitu. Oh, baik, Bu. Betul sekali ya, Bu. Bahwa di anak-anak usia bawah itu ya, terutama kelas 1, kelas 2 yang masih dari segi usia memang masih kekanak-kanakan, mungkin ya, masih terbawa dari TK-nya atau dari PAUD-nya, sehingga di sini masih mungkin hal itu adalah hal yang terbiasa juga ya ada di kelas bawah. Tetapi kita harus punya indikator seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Indah sendiri ya, bahwa si anak itu minimal punya kemampuan untuk membaca kata atau kalimat ya, minimal kata mungkin ya, Bu. Nah, itu kira-kira nih menurut Bu Winda apa ya faktor penyebab anak masih kurang lancar dalam membaca dan menulisnya? Bisa jadi sih ya Bu, kalau menurut saya itu dari keinginan anak itu sendiri masih kurang gitu, walaupun kita berusaha bagaimanapun jungkir balik gitu istilahnya, kita mengusahakan atau memberikan tambahan ya Bu. Akan tetapi kalau anaknya sendiri itu tidak berkeinginan untuk berubah, untuk bisa, percuma juga ya Bu kayaknya. Percuma juga gitu, jadi nggak ada perubahan, karena kan faktor utama menurut saya ya Bu harus dari diri sendiri kan ya Bu. Kalau mereka punya keinginan untuk bisa membaca gitu, walaupun mungkin di rumah medianya kurang, tapi keinginan yang kuat itu kan bisa saja mereka bagaimana gitu caranya. Jadi faktor utama menurut Bu Winda adalah faktor internalnya ya Bu, dari dalam diri anak itu sendiri. Betul sekali ya Bu, karena memang faktor internal itu sangat penting dalam segala hal juga ya Bu. Jadi ketika faktor internal tidak ada dalam diri, maka faktor eksternal ketika kita lakukan hal itu akan percuma juga ya Bu. Yes, ya. Mungkin ada sedikit ya Bu pendorong, tapi maksudnya tuh tapi lebih besar. Iya, lebih besar itu kan dari diri sendiri gitu. Iya. Baik ya Bu, dari faktor yang Ibu utarakan tadi, apa rencana yang akan Ibu lakukan agar anak-anak didik Ibu bisa lancar dan menulis? Tentunya dengan hal itu ya Bu, saya perlu melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya ya Bu, agar pembelajaran di kelas saya itu menjadi lebih baik ke depannya. Baik Bu, bisa jadi Ibu ingin melakukan perbaikan pada proses pembelajaran ya Bu. Bisa ya. Ibu kasih contoh proses pembelajaran yang seperti apa ya Bu kira-kiranya? Mungkin dorongan eksternal ya Bu, dari luarnya mungkin saya akan membuat program untuk menghias kelas mungkin Bu. Kalau hias kelasnya diperindah gitu ya Bu ya, membuat pojok baca, ditempelkan huruf-huruf atau kata-kata gitu, atau puzzle kata gitu. Itu akan membuat mereka tertarik dulu gitu ya Bu, untuk bisa belajar membaca gitu Bu. Jadi mudah-mudahan dengan program seperti itu dapat menumbuhkan rasa ingin bisa gitu pada diri anak didik saya. Iya Bu, dari rencana itu kan ya Ibu tadi mau membuat pojok baca, terus mau menghias dinding untuk memotivasi, menumbuhkan rasa eksternalnya terlebih dahulu mungkin ya, sehingga dengan perlakuan seperti itu atau tindakan yang Ibu lakukan diharapkan anak-anak didik itu bisa memunculkan faktor internalnya gitu ya Bu. Iya betul. Baik ya Bu, dari rencana Ibu itu kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana Ibu tersebut? Mungkin lebih cepat lebih baik ya Bu. Selain itu juga saya ingin
eh, mendapatkan dukungan dari orang tua gitu Bu. Selain menghias kelas, menambah buku-buku bacaan gitu. Saya ingin membuat kartu penghubung untuk orang tua supaya mereka pun bisa tahu perkembangan anak dan memberikan motivasi juga atau dorongan untuk anaknya biar anaknya itu tumbuh rasa ingin bisanya gitu Bu. Saya ingin melakukannya secepatnya. Bagus sekali ya Bu. Jadi itu rencana-rencana yang akan Ibu lakukan. Jadi setelah itu Ibu akan melakukan kolaborasi juga ya dengan orang tua di rumah agar bisa memotivasi anak-anaknya untuk belajar membaca dan menulis. Iya betul Bu, karena menurut saya ya Bu, kalau dukungan dari sekolah saja atau dari saya saja di kelas, rasanya walaupun ada perubahan mungkin sedikit, kalau orang tuanya juga tidak membantu. Seandainya orang tuanya bisa membantu ya Bu, barangkali akan lebih cepat gitu mereka bisa membaca dan menulis dengan lancar. Baik Bu, bagus sekali rencana yang akan Ibu lakukan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Masih ada nih yang akan saya tanyakan, kira-kira dukungan apa yang Ibu perlukan untuk melakukan rencana atau melaksanakan rencana yang akan Ibu lakukan tersebut. Nah itu dia Bu, tadi pertama mungkin dukungan dari kepala sekolah. Kalau di sekolah ya Bu, kepala sekolah, rekan sejawat, semua warga sekolah gitu bisa mendukung supaya anak-anak didik kita, terutama kelas bawah yang belum bisa membaca dan menulis lancar itu ya minimal memfasilitasi untuk memberikan buku-buku bacaan yang menarik untuk mereka pinjam sehingga mereka mau gitu Bu untuk untuk belajar membaca lebih. Lalu juga tentunya dukungan murid itu sendiri Bu dan orang tuanya supaya kita berjalan beriringan gitu Bu. Tugas saya itu jadi mungkin rada meringankan tugas saya kalau ada dukungan dari orang tua itu sendiri. Jadi saya tidak merasa sendirian, saya tidak merasa berat gitu untuk membimbing mereka untuk bisa membaca dan menulis dengan lancar. Benar sekali ya Bu, kita memang perlu berkolaborasi dalam menjalankan program yang memang diperlukan untuk meminta kerjasama dari pihak-pihak yang lain agar bisa berjalan dengan lancar, sehingga apa yang kita harapkan bisa tercapai dengan baik. Iya Bu, betul. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Ibu Winda ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan. Amin Jadi, Bu. kesimpulannya apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari percakapan ini mungkin perbaikan pembelajaran di kelas saya dengan kolaborasi antara guru, rekan sejawat, kepala sekolah dengan murid juga orang tua itu akan sangat membantu menuntaskan masalah di kelas saya, yaitu membaca dan menulis yang belum lancar. Mungkin itu Bu. Baik ya Bu. Nah dari rencana-rencana itu tadi Ibu akan melaksanakannya dalam jangka waktu yang cepat ya Bu. Saya dengar karena memang secepatnya harus dilaksanakan karena hal itu adalah merupakan salah satu hal yang penting juga ya bagi keberlangsungan pendidikan anak-anak kita. Baik, saya tunggu informasi ke depannya, sharing ke depannya hasil dari apa yang sudah Ibu lakukan sekarang ya. Untuk minggu
ini gitu ya. Jadi minggu depan kita bertemu lagi. Mudah-mudahan ada hasilnya dan bisa sesuai dengan harapan. Amin. Mudah-mudahan Bu program yang saya rencanakan itu berjalan lancar, tentunya dengan doa ya Bu. Kita kan tidak lepas dari berdoa, memohon kepada Allah semoga anak-anak didik kita itu diberi keinginan untuk belajar gitu Bu. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya, atas sharingnya. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil Sama-sama dari Ibu, terima diskusi kasih. ini. Terima kasih sudah mendengarkan curahan hati saya Ibu, sedikit meringankan beban saya yang tadinya saya itu merasa mumet ya Ibu, bagaimana berasa berat sendiri, tetapi setelah saya utarakan dan berbicara dengan Ibu, saya menjadi sedikit lebih lega dan merasa ringan untuk dijalankan begitu Bu. Terima kasih atas perhatian Ibu, semoga sehat selalu ya Ibu. Amin. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.